Akhirnya winning run Chelsea dipatahkan oleh Everton di Goodison Park. Setelah 5 kemenangan berturut-turut di Premier League, Chelsea harus menerima kehilangan 2 poin kemarin. Dan ini bukan hasil yang memuaskan pastinya, karena ini membuat Chelsea semakin tertinggal dari Liverpool dengan defisit 4 poin dan 1 game ekstra buat The Reds. Dan juga Arsenal semakin mendekati dengan perbedaan 2 poin di papan atas Premier League ini. Tapi di video kali ini saya mau membicarakan bahwa ini bukan hasil yang perfect buat Chelsea, tapi juga bukan hasil yang harus membuat Chelsea semakin depresi. Enggak, karena faktanya itu betul seperti yang dibicarakan oleh Maresca, bahwa Everton ini adalah tim 5 besar secara defensif di Eropa. Enggak cuma di Inggris saja, tapi di seluruh Eropa dalam mencatat banyaknya jumlah clean sheet. Dan faktanya pun juga sudah terlihat. Everton berhasil menahan imbang Arsenal di Emirates Stadium. Pastinya ini bukan pencapaian yang mudah. Arsenal sulit menciptakan peluang berarti dan mereka gagal menembus Everton. Jadi Chelsea yang sebetulnya agak sedikit melihat ke arah Arsenal sebagai standar tingginya mereka harusnya bisa merasa puas bahwa mereka bisa mendapat hasil yang setidaknya bukan kekalahan, apalagi di laga tandang. Arsenal di Emirates Stadium, Chelsea masih di Goodison Park. Jadi ini hasil yang cukup memuaskan karena ada banyak sekali jebakan-jebakan Batman yang dipasang oleh Sean Dyche, di mana Everton itu akan pasang defensive low block dan mereka akan mencoba menargetkan serangan balik ke Chelsea. Dan kita tahu Chelsea itu memiliki kelemahan besar dalam menahan counter attack lawan. Jadi sepanjang musim kita itu selalu membicarakan tentang kekuatan serangannya Chelsea. Tapi kali ini kita harus membicarakan kedisiplinan pertahanannya Chelsea. Ada beberapa pemain seperti Robert Sanchez dan Tosin yang menolong Chelsea kemarin itu. Karena banyaknya big chance itu jatuhnya ke Everton, yang sekali lagi memang menargetkan counter attack. Robert Sanchez yang sepanjang musim menuai banyak kritikan, sekali lagi menunjukkan bahwa kita harus mengubah sedikit persepsi kita tentang Robert Sanchez, karena dia bisa membuat banyak penyelamatan gemilang. Karena masalahnya kemarin itu adalah Chelsea yang mendominasi possession. Dan masalahnya ini adalah ketika Sanchez itu masih dingin, karena bolanya itu dipegang oleh Chelsea, ketika dia dibutuhkan, dia harus siaga. Dan itulah yang dilakukan oleh Sanchez. Ketika dia diperlukan, dia yang langsung membuat penyelamatan gemilang. Ada penyelamatan gemilang dari tembakannya Jack Harrison, dan juga ada tembakannya Orel Mangala dari jarak jauh. Ini adalah penyelamatan yang harus dibuat oleh Sanchez, dan itulah yang dia lakukan. Dan juga ada Tosin yang membuat satu match winning tackle dari satu pemain Everton dari close range. Kalau gol itu masuk, nggak ada jalan keluar lagi bagi Chelsea menurut saya. Karena Everton ketika sudah unggul 1-0, mereka akan semakin rapat aja. Mereka akan pasang semua pemain, semua staff, bahkan Sean Dyche-nya pun juga akan ikut bertahan. Dan pastinya nggak ada jalan balik buat Chelsea. Jadi sekali lagi, kedisiplinan dan level konsentrasinya Chelsea itu dibutuhkan sekali kemarin itu, di mana mereka yang lebih agresif menyerang. Dan salah satu kelemahannya Chelsea adalah mereka sering banget kasihkan nyerang. Dan setelah kasihkan nyerang, kena counter attack, biasanya mereka itu pemain-pemainnya itu udah out of position semuanya. Tapi semua pemain kemarin itu sangat disiplin dan sangat mengerti bahwa Everton ini ada ancaman dan mereka nggak boleh anggap remeh. Jadi itulah kenapa ini bisa dibilang adalah sebuah statement besar dari Chelsea. Karena yang sepanjang ini kita lihat itu adalah serangannya Chelsea. Tapi yang kemarin kita lihat itu adalah kedisiplinan, konsentrasi, dan juga mental dan kedewasaannya Chelsea. Dan ini semua adalah faktor-faktor yang akan mendorong Chelsea semakin dekat ke title Liga Inggris. Dan saya juga ingin membicarakan beberapa topik pembicaraan lain.
seperti keputusannya Enzo Maresca. Kemarin saya melihat sebuah kesalahan dari Maresca, dan ini sesuatu yang saya jarang bicarakan ya, karena selama ini saya memang memuji Maresca terus. Tapi kemarin pergantian pemainnya si Maresca itu adalah ada Noni Madueke dan Christopher Nkunku, dan kedua pemain ini adalah setan. Mereka nggak terlihat sama sekali kontribusinya. Dan Maresca pun juga gagal membawa masuk Joao Felix. Menurut saya Joao Felix itu kemarin sangat dibutuhkan, apalagi melawan low blocknya Everton. Kita tahu Everton itu akan memasang low block dan akan mencoba menutup banyaknya ruang. Dan satu-satunya pemain Chelsea menurut saya yang terbaik di sampingnya Cole Palmer adalah Joao Felix, di mana dia itu memiliki skill-skill individu di ruang-ruang sempit ini. Ketika dijaga 2-3 pemain, dia itu selalu ada aja akal untuk mencari ruang untuk ngedribble atau kasih umpan ke celah yang terbuka. Itulah Joao Felix. Tapi Joao Felix itu nggak dipakai sama sekali kemarin itu. Jadi saya itu udah selalu memuji rotasi pemainnya Maresca itu udah sangat jitu musim ini. Tapi kenapa di laga yang benar-benar membutuhkan Joao Felix, Maresca itu gagal membawa masuk pemain ini? Itu aja sih. Karena Felix itu jarang dimainkan dan pastinya sangat bugar melawan Everton kemarin itu. Tapi nggak dibawa sama sekali. Maresca hanya membuat 2 pergantian pemain saja. Dan yang harus kita bicarakan juga adalah dengan adanya satu CAM, yaitu Paul Palmer, Everton itu gampang menargetkan satu pemain kunci. Seringkali Everton itu memasang 2-3 pemain di sekeliling Palmer, dan itu membuat Palmer semakin nggak efektif. Dan kemarin itu mungkin pertama kalinya saya melihat Palmer itu sangat frustrasi karena bagaimana progresif permainannya Chelsea semakin lama semakin mandul, dan permainannya dia susah mendapatkan ruang. Kalau ada Joao Felix di sampingnya Palmer, itu pastinya akan menyebar perhatian pemain-pemainnya Everton. Dan ini akan membuat ruang yang lebih besar untuk Palmernya sendiri agar lebih efektif. Itu aja sih menurut saya satu kritikan buat Maresca. Jarang sekali saya membicarakan kritikan tentang Maresca, tapi karena selama ini substitusinya Maresca itu sangat jitu. Tapi kemarin agak sedikit ke belakang karena Madueke dan Nkunku seperti setan, nggak terlihat sama sekali. Dan Joao Felix, pemain yang seharusnya secara taktis itu diperlukan kemarin, malah nggak dibawa. Itu aja sih. Dan juga ada satu kunci pembicaraan lagi, yaitu Nicholas Jackson. Saya sulit mengkritik Jackson karena overall gamenya dia itu sangat all-rounder sekali. Dia bekerja keras, bekerja buat tim, nggak egois, link up play-nya bagus, pergerakannya bagus. Tapi kalau ada satu titik kelemahan adalah dia nggak klinis di depan gawang, nggak tajam. Walaupun dia sudah mencetak 8 gol kalau nggak salah musim ini. Tapi kemarin itu Chelsea membutuhkan satu world class striker. Karena game kemarin itu sangatlah ketat. Peluang yang diciptakan oleh Chelsea itu pastinya akan minim. Nah, 1-2 chance yang jatuh itu harus langsung diselesaikan oleh striker. Nah, kemarin Jackson ada 2 peluang emas. Satu yang diumpan oleh Cole Palmer. Tembakannya lurus ke kakinya Jordan Pickford. Dan ada juga satu sundulan yang di open goal, hanya membentur tiang gawang. Itu 2 chance yang berarti bagi Chelsea dan gagal diselesaikan oleh Nico Jackson. Itu aja sih. Pertandingan kemarin, pertandingan yang sangat ketat. Chelsea susah mendapatkan peluang, dan peluang yang jatuh ke satu striker itu harus diselesaikan. Kalau enggak ya hasilnya kemarin seri. Tim yang mau challenge buat title Premier League itu harus bisa menang sempit, menang ketat seperti kemarin itu. Tapi sayangnya
Chelsea masih membutuhkan satu world class striker lagi. Susah sih membicarakan world class striker karena selama ini selain mencetak gol, Jackson itu sudah hampir world class. Seperti yang tadi saya bilang, pergerakan, kerja keras, etika kerja itu sudah 10/10. Cuma ketajaman di depan gawang aja. Kalau dia bisa improve finishingnya, Jackson ini saya yakin bisa jadi Harry Kane-nya Chelsea. Bisa jadi pemain paling komplitnya Chelsea.